Saya share firman Tuhan pagi ini dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, katakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ya, satu sisi keadaan atau kenyataan yang ada di sekitar kita itu menggenapi segala sesuatu sudah dekat. Ada banyak keadaan yang tergenapi pada hari-hari ini. Ada banyak nubuatan yang satu demi satu digenapi, dan kita memang ada di masa-masa di mana segala sesuatu sedang mengalami penggenapan. Ada banyak tuntutan, ada banyak kerinduan, banyak sekali hal yang membuat kita bisa menjadi begitu sibuk, menjadi begitu panik ya, atau juga dalam sebagai respon rohani ya, kita juga merindukan Tuhan, kita merindukan sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin gereja, kita rindu untuk merespon dengan sebaik mungkin ya. Nah, tapi yang terpenting disebutkan di situ adalah kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kata tenang ini di dalam bahasa aslinya itu dikatakan dengan sovereign ya, dari dua kata ya, yang berarti selamat, sembuh, tuntas ya, dan yang keduanya friend itu kata yang berarti diafragma ya. Diafragma itu adalah sekat antara rongga dada dan rongga perut ya. Nah, fungsinya diafragma itu mengendalikan. Ketika orang mengenal dengan nafas ya, orang bernafas itu dikendalikan oleh kapasitas dari rongga dadanya, dan yang mengatur besar kecilnya itu adalah diafragma. Ketika kita menarik nafas dalam, maka diafragma kita akan menekan ke bawah sehingga ruang udara di dada kita menjadi begitu besar, dan ketika itu dikeluarkan, maka diafragma juga mendorong pelan-pelan sehingga udara keluar begitu rupa. Nah, seorang yang pandai mengelola pernafasannya, mengelola diafragmanya, dia akan mengeluarkan satu suara yang begitu indah. Orang penyanyi-penyanyi profesional itu akan melatih vokalnya dengan menggunakan pernafasan perut istilahnya, sehingga menghasilkan satu suara yang terkendali, suara yang indah. Sehingga sovereign ini dalam bahasa yang lain, bahasa Latin, itu menurunkan kata soprano. Itu adalah satu jenis suara manusia yang paling tinggi ya, yang paling indah gitu ya. Nah, sehingga sovereign sendiri itu adalah menghasilkan satu kendali penguasaan diri yang kemudian menghasilkan suara dari dalam batin, sound of mind gitu ya, yang sangat indah, dan itu menjadi satu nyanyian yang sangat menyenangkan kepada Tuhan. Kita percaya dan kita semua setuju bahwa doa adalah nafas orang Kristen. Karena itu ini bicara tentang
sesuatu yang menyenangkan Tuhan itu menjadi satu nafas yang kita perlukan pada hari-hari ini. Ya, kasarnya di tengah-tengah situasi yang begitu sibuk, begitu menekan, begitu menantang, mengharuskan kita memang ekstra ya pada masa-masa saat ini. Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa menarik nafas dalam. Bagaimana kita bisa eh, menghasilkan sesuatu yang kemudian menjadi bunyi-bunyian yang menyenangkan Tuhan. Doa ini yang sekarang ini menjadi satu kebutuhan yang sangat besar, ya, bukan banyaknya aktivitas, bukan banyaknya kegiatan. Saya nyadari itu, ya, wah kita perlu ini, kita perlu ini, kita perlu ini. Tapi justru di hari-hari ini yang Tuhan dorong adalah bagaimana kita merespon semuanya dengan mengendalikan dan menguasai diri kita. Supaya apa? Supaya akhirnya kita memang menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, yang memperkenan Tuhan. Tuhan tahu ada kesibukan, Tuhan tahu, dan dia seperti tadi saya katakan, penggenapan segala sesuatu sudah eh, sedang berlangsung satu demi satu. Tuhan tahu dan dia yang mengerjakan semuanya. Tapi respon dari kita adalah bahwa kita menghasilkan sesuatu yang menjadi pujian, jadi kesenangan bagi Tuhan. Dan itu bukan tindakan, bukan kesibukan, bukan kegiatan, tetapi doa yang lahir dari satu penguasaan diri yang luar biasa, ya, dan itu kemudian menjadi hal yang paling menyukakan Tuhan. Amsal katakan bahwa seorang yang menguasai diri itu lebih dari seorang pahlawan. Kita ingin menyelesaikan, kita ingin menuntaskan ini dan itu. Ya, tetapi penyelesaiannya ternyata adalah dalam penguasaan diri untuk menghasilkan sebuah pujian yang menyenangkan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya beberapa hari ini itu sangat menantang. Ya, rally doa ini juga menjadi satu hal yang didorong untuk kita kerjakan bersama-sama. Dan saya percaya sekalipun tidak terlihat dan belum mendengar banyak pernyataan, tapi percaya bahwa ketika kita bisa tenang bersama-sama, ya Tuhan tahu apa yang Dia harus lakukan. Dan kita sebagai hamba-hambanya, kita merespon dengan sesuatu yang memang paling Dia sukai. Katakan, supaya kamu dapat berdoa. Ya, doa bukan banyaknya kata-kata, bukan banyaknya seruan, bukan banyaknya permintaan, bukan banyaknya jeritan, tapi menjadi sebuah komunikasi yang penuh dengan fokus kepada Tuhan, pada Allah kita sendiri. Kita melayani Tuhan dengan hal yang paling Dia inginkan, yang berasal dari kedalaman batin kita, hati kita, ya. Karena itu dikatakan, kuasai dirimu supaya kamu bisa berdoa. Doa tidak lahir dari kesibukan, doa tidak lahir dari kepanikan. Ya, bahkan firman Tuhan Filipi 4, 6, dan 7 katakan, kalau dalam bahasa aslinya, jangan berdoa karena kamu khawatir. Jangan berdoa karena kamu panik. Jangan berdoa karena kamu cemas. Ya, tetapi berdoalah sedemikian rupa dengan penguasaan diri sehingga kita menyampaikan segala sesuatu yang menyenangkan kepada Tuhan. Roma 8:26 katakan, Roh Kudus membantu kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Tuhan tahu bagaimana menyajikan keluhan-keluhan kebutuhan keperluan kita. Tapi Dia lebih ingin mendengar dari kita hamba-hambanya sesuatu yang menyenangkan Dia
sesuatu yang memuaskan hatinya, dan itu adalah doa yang lahir dari sebuah ketenangan. Percaya ketika Yesus berkata sudah selesai, itu menjadi dasar kita untuk berdoa, bukan untuk mengejar penyelesaian, tapi berdoa berdasarkan penyelesaian yang Tuhan sudah berikan dan lakukan kepada kita. Berlarilah sedemikian rupa, bukan seperti seorang yang memulai sebuah perlombaan, tapi menjadi seorang yang berlari, yang selesai dalam sebuah perlombaan sebagai pemenang bersama dengan Kristus. Lari dengan tersenyum, lari dengan rileks, ya berjuang dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat berdoa. Puji Tuhan.